Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Kali ini saya akan berbicara tentang politisi muda nih guys. Beliau saat ini duduk menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Dan 2019-2024 kemarin beliau menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Dapil Payung Kaki dan Senapelan. Dan 2024 hingga 2029 beliau terpilih menjadi anggota Dewan DPRD Provinsi Riau. Kita akan tunggu nanti pelantikannya pada bulan September nanti ya guys. Siapa dia? Beliau adalah Ginda bernama STMT. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ketua? Sehat, alhamdulillah. Lah, dah lama kami tak jumpa sama beliau nih. Kemarin waktu itu kita ketemu di podcast dengan mertuanya juga. Sekarang kita bertanya dulu nih sama Ketua nih. Ketua, apa aja yang dilakukan Ketua saat ini? Kan kita ketahui bahwa saat ini kan Pekanbaru sedang merayakan HUT jadinya. Kota Pekanbaru 240, udah cukup lama nih ya. Apa yang terjadi 2 tahun belakang ini terhadap Kota Pekanbaru? Apakah ada perkembangan kah? Apakah biasa saja atau bagaimana? Tentu ya, dengan Kota Pekanbaru hari ini sudah menjadi kota metropolitan. Ya. Dan kita memang asli putra daerah, lahir di Kota Pekanbaru. Sangat terasa perubahan transformasi dari kota kita ini menjadi metropolitan, dan banyak sebuah pembangunan khususnya ya, infrastruktur dan sebagainya. Dan 2 tahun belakangan terakhir ini dengan kemarin terjadi COVID, dua tahun belakangan ini tentu kita mulai menggeliat kembali, baik dari segi hiburan dan infrastruktur dan sebagainya. Kita juga sudah recovery dalam pemulihan ekonomi kita, dan tentunya 2 tahun ini kita lebih banyak kepada terkait kegiatan-kegiatan yang untuk masyarakatnya. Karena kita baru pemulihan kemarin. Di Dapil Ketua sendiri di Senapelan dan Payung Kaki, apa program yang Ketua jalankan di sana gitu? Tentu kalau program di Dapil kita rata-rata semua masalah jalan ya. Jalan, infrastruktur, pendidikan. Dan alhamdulillah dari 4 tahun belakangan ini kita sudah cukup banyak merealisasikan baik rumah ibadah, jalan, semenisasi, dan infrastruktur lainnya. Pendidikan juga di daerah-daerah kita juga sudah mulai diperbaiki, dibenahi, dan alhamdulillah juga sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kita ketahui kan sebenarnya kan Pekanbaru ini kan ada 4 permasalahan. Kalau menurut saya dan menurut pandangan masyarakat, terutama jalan itu. Jalan kan saat ini kan sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah provinsi, dan khususnya kan. Kemudian ada sampah, kemudian banjir, kemudian, nah terakhir nih mungkin agak pelik nih, parkir nih. Menurut Ketua sendiri parkir nih bagaimana? Ya tentu dari hari ini, dari 4 permasalahan ini, hampir semua kota juga terjadi hal seperti ini ya. Kota-kota yang sudah menjadi kota besar katakanlah, ataupun kota-kota yang sedang berkembang akan menghadapi hal-hal yang tentunya seperti banjir, kemudian seperti parkir, tentunya masalah sampah juga pastinya, karena semakin banyak penduduk tentu semakin besar kebutuhan. Pasti. Ya, semakin banyak penduduk tentu semakin banyak yang harus dilayani. Nah, semakin banyak penduduk tentu semakin banyak pendatang. Dari sisi banjir, kita juga melihat Kota Pekanbaru ini dari infrastrukturnya, dari bentuk kontur daerahnya juga, salah satu faktornya itu menjadi faktor banjir kita juga. Kemudian yang kedua, Pekanbaru hari ini kan bukan tentang Sudirman saja. Betul. Bukan tentang HR Subranta saja, bukan tentang Arengka saja. Pekanbaru ini luasnya lebih kurang 632 km. Hampir sama dengan Jakarta. Hampir sama dengan Jakarta, hanya beberapa kilometer saja. Betul. Artinya Pekanbaru ini pembangunannya tidak bisa monoton hanya di daerah itu saja. Kita harus pikirkan juga daerah-daerah kecamatan lain seperti Rumbai,
Rumbai Barat, Rumbai Timur. Kemudian kita juga harus melihat ke arah Kulim, ya. Kita juga harus melihat ke arah Tenayan. Nah, faktor-faktor di sana kan bukan masalah banjir juga di sana. Tapi faktor bagaimana infrastruktur harus hadir di sana. Di daerah kecamatan sana juga tidak banjir saja permasalahannya. Kepedulian pemerintah untuk membangun daerah sana bagaimana? Katakanlah Rumbai hari ini sudah mulai terbangun gerbang tol, termasuk pintu tol sana. Artinya kan perekonomian, infrastruktur, peradaban untuk pembangunan daerah sana sudah mulai maju. Nah, itu solusi untuk kita bagaimana nanti ke depan pengembangan kawasan kita. Jadi berbicara Pekanbaru hari ini tidak hanya berbicara tentang Jalan Sudirman, tidak hanya tentang Jalan Air Subrantas saja, tidak tentang Arengka saja, tidak Nangka saja, nah, tapi banyak yang harus diperhatikan lagi. Betul. Apa namanya? Nah, masalah parkir sendiri bagaimana menurut Ketua? Kalau parkir kemarin memang sangat polemik ya. Namun kami kemarin ketika di Pansus DPRD sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan dalam perdanya juga sudah kita berikan ruang agar ada tempat-tempat tertentu. Ya, itu bagian dari kami di DPRD Kota Pekanbaru mendorong bersama-sama yang menjadi hakikatnya dari pemerintah, yang mempunyai domainnya pemerintah ataupun aset-aset pemerintah, parkirnya dipertimbangkan lagi harganya. Nah, berarti memang ada dorongan penurunan ya? Ada dorongan dari DPRD dan terbuktilah kemarin ada beberapa poin yang disampaikan oleh Disub terkait dengan Disperindak ya. Dan masalah harga parkir, tarif parkir. Tarif parkir yang semula di pasar tradisional sama dengan tempat yang lainnya, ada penurunan ataupun kembali ke harga tarif parkir sebelumnya. Seperti itu. Berarti memang ada penurunan parkir khususnya di pasar-pasar tradisional ya. Jadi tidak 2.000 guys, tapi menjadi 1.000 nih. Tapi memang sudah ada ya. Sudah ada komunikasi atau seperti kemarin kan perdanya sudah diatur. Cuman poin pasal per pasalnya sudah dibunyikan dan nanti turunannya itu ada di Perwako. Nah, itu bisa diatur dan dikomunikasikan yang mana menjadi objek-objek dari punya pemerintah itu bisa dibicarakan dan dikomunikasikan melalui dinas terkait. Seperti itu kira-kira. Dengan nilai hampir 2,2 triliun APBD Kota Pekanbaru. 2,6 malah saat ini guys. Setengahnya taruhlah kita potong untuk gaji ASN dan sebagainya, tinggal sekitar 1,3 lagi. Nah, dari 1,3 tadi dana APBD Kota Pekanbaru, apakah bisa cukup untuk melakukan pembangunan? Pembangunan ini kan menjadi dasar kita semua ya. Siapapun kepala daerahnya ataupun di DPRD-nya tentu ingin membangun daerahnya. Tapi yang perlu kita ketahui hari ini, karena saya berada di DPRD, yang abang kita sampaikan tadi 1,3 itu berbicara bahasanya ada uangnya gitu. Realisasinya kenyataannya tidak seperti itu. PAD kita hanya menyentuh di angka 700 sampai 800. Nah, tentu dari 700 sampai 800 miliar ini menjadi prioritas-prioritas tertentu lagi. Nah, maka dari itu pembangunan baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu ada sektor-sektornya. Yang mana yang diutamakan. Nah, hari ini kita melihat sudah 2 tahun terakhir kita dipimpin oleh penjabat wali kota. Penjabat wali kota tentu melihat prioritas dia sebagai penjabat apa dulu. Betul. Apakah dia ingin menuntaskan banjir? Apakah dia ingin menuntaskan sampah? Apakah dia ingin menuntaskan parkir? Apakah dia ingin menuntaskan hal-hal yang lainnya? Atau dia bikin program baru? Sepertinya mereka bikin program baru guys. Tidak ada berempat itu. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, tentu lagi-lagi fokus daerah kita tidak terbangun dengan tepat. Ya, karena 2 tahun belakang ini mungkin dananya digunakan untuk lain guys. Ya mungkin ada yang tidak digaji katanya, RT RW akhirnya diselesaikan juga. Berapa sih utang Kota Pekanbaru saat ini? Kalau utang Pekanbaru ya cukup besar ya. Cukup besar. Dan pemerintah Kota Pekanbaru hari ini sudah menyicil setiap bulannya dan setiap
tahunnya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu cepat lah segera. Ya, untuk ketahui bahwasanya Ketua Ginda Bernama ini kan guys, kemarin waktu di pilkada, pileg ya, pemilihan legislatif pada bulan Februari kemarin memilih jalur DPRD Provinsi Riau Dapil Pekanbaru dan alhamdulillah terpilih. Nah, program Anda sebagai anggota Dewan terpilih, khususnya di Pekanbaru, apa aja yang Anda lakukan nantinya? Sebenarnya kalau kita menjadi anggota DPRD ya, baik kota, provinsi ataupun RI, tugasnya kan sudah sama aja ya. 3 tugasnya ya. Iya, ya, pengawasan, penganggaran, ya kan, perda ataupun undang-undang dari tingkat pusat. 3 poin itu saja kita jalankan sesuai amanat undang-undang dengan benar dan betul. Saya rasa tingkat kepuasan masyarakat sangat menyenangi kita gitu, sangat suka dengan kita. Tapi kalau kita tidak bekerja sesuai dengan 3 itu, yang menurut saya kurang bisa menjadi legislator yang bisa melayani masyarakatnya. Apa strategi poin yang Anda akan lakukan nanti setelah duduk ini? Tentu harapannya karena saya dapil Pekanbaru ya. Iya kan besar itu. Tadinya sudah Riau hari ini kan, ketika bicara DPRD provinsi kita berbicara Riau ya. Dan kemarin mungkin berapa suara kemarin? 13.000 ya. Untuk pemula lah, bagi saya kan pemula itu. Pemula, 1 periode baru di DPRD kota, diperintahkan partai untuk maju ke provinsi, alhamdulillah dapat duduk di posisi sebagai DPRD provinsi. Nah, tentunya dengan skup kewenangan yang lebih besar lagi. Kalau dulu di kecamatan, oh ini antar kecamatan, tidak bisa aturannya provinsi, tidak bisa ini, tidak bisa menolong yang SMA, sekolahnya, pembangunannya harus ke provinsi. Nah, hari ini saya berada di provinsi, tentu yang menjadi permasalahan di Kota Pekanbaru terkait pendidikan, masalah sekolah pendidikan tentunya itu yang akan saya perjuangkan. Karena saya tahu dapil-dapil yang mana tidak ada SMA-nya dan selalu menjadi perdebatan. Contohnya setiap tahun ya di Payung Kaki ya, itu di Jalan Jenderal sana kan, kalau tidak salah kan SMA 2 di sana ya. Yang Budi Utomo SMA 2. Nah, di sana sekolah cuma satu. Nah, tentu itu menjadi permasalahan yang saya bawa nantinya di DPRD provinsi, dan itu menjadi target saya ke depan agar pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa bersinergi untuk membangun Kota Pekanbaru. Bagaimanapun juga ketika orang mau ke Rohul mendaratnya di Kota Pekanbaru. Nah, kita menjadi barometernya Provinsi Riau. Nah, artinya Pekanbaru harus betul-betul secara infrastruktur pendidikan dan kesehatannya harus betul-betul terdepan untuk melayani masyarakatnya. Ya, karena memang saat ini apalagi peserta pembuka pendaftaran peserta didik PPDB ini khusus jalur SMA itu ada sekitar 65.000 orang siswa yang akan mendaftar. Namun kapasitas sekolah tersendiri itu memang tidak memenuhi. Ya, apalagi masalah zonasi ini beda 200 meter aja, lewat sedikit aja kita terlempar. Itu akan menjadi masalah. Nah, kenapa saya ngomong masalah pembangunan hal ini, guys? Karena rumornya nih, guys, Ginda Bernama ini akan maju juga sebagai calon wali kota Pekanbaru atau wakil wali kota Pekanbaru. Bagaimana ditanggapan ketua nih? Sebenarnya itu bukan rumor ya. Oh, memang iya. Itu memang perintah dari partai yang dimana beberapa waktu lalu partai sudah berkomunikasi dengan salah satu partai, yaitu Partai Demokrat. Memang dari Partai Gerindra yang diusulkan itu memang saya. Namun kan ini waktu masih berjalan ya. Nanti ada tahapannya, ada surveinya, ada langkah-langkah politiknya, ada komunikasi politiknya. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertimbangan saya juga. Karena ini sudah perintah partai. Tentu ini bisa menjadi pertimbangan saya dan sebuah penghargaan besar untuk saya karena partai memilih saya kan gitu. Sekian banyak kader. Ternyata partai dari DPC maupun DPD menunjuk saya atau memerintahkan saya. Nah, tentu
hal ini tidak luput dari DPP juga nantinya. Nah, saya masih menunggu instruksi dari DPP. DPD, DPC juga atau DPD sendiri di Gerindra pada khususnya tidak membuka pendaftarankah bagi calon-calon yang lainnya? Kalau untuk di Kota Pekanbaru memang tidak ada. Tidak ada makanya. Karena secara kepartaian kita sudah punya kader. Sudah punya kader ya. Makanya kader yang didahulukan ya. Didahulukan. Ya. Terus komunikasi antara partai dan ketua Gerindra ketua Ginda sendiri bagaimana komunikasi dengan partai lain? Kita sudah komunikasi beberapa waktu lalu dengan PAN sudah duduk, dengan Demokrat sudah duduk, dan kita koalisi Indonesia Maju kemarin ya sudah berkomunikasi dan menjajaki komunikasi. Namun ini semua kan kita menunggu instruksi dari DPP hari ini. Nah, tapi kalau penjajakan komunikasi dengan partai-partai yang ada di dalam DPRD, kita sudah komunikasi baik level DPC-nya. DPC ya, seperti itu. Kemarin sempat viral juga berita Agung Nugroho diduetkan dengan Ginda Purnama. Itu gimana? Ya. Ini koalisi juga nih. Ini kan koalisi. Iya. Maksud kemarin heboh itu kan karena foto salam komando itu saja itu. Iya. Tapi kan ada makna di situ. Makna yang di dalam foto tersebut di Demokrat itu ada Agung Nugroho. Betul. Itu maksudnya. Di Gerindra ada Ginda Purnama. Iya. Nah, artinya ketika koalisi ini nanti bergabung, baik koalisi ataupun non koalisi bergabung, kita sudah mempersiapkan. Koalisi ini sudah mempersiapkan orang-orangnya. Siapa yang mau jadi nomor 1, siapa yang mau jadi nomor 2. Ini orang-orangnya sudah ada. Jadi kita tidak mencari orang lagi. Kalau kursi sendiri Demokrat dengan Gerindra sudah cukupkah untuk lebih dari cukup? Oh, lebih dari cukup. Berlayar. Gerindra 15 jadinya. Gerindra 7, Gerindra 7, Demokrat 8. Oh iyalah 15. Dari syarat minimum 10 itu guys. Ya, dari 10. Nah, jadi intinya foto yang buat heboh kemarin, bukan heboh aja, beritanya juga ya. Makna yang bisa diambil adalah salah satu poinnya adalah ya tadi Demokrat sudah ada Agung Nugroho, Gerindra sudah ada Ginda Purnama. Itu maksudnya. Tapi bisa jadi juga kan, Anda berduet berdua gitu. Ya kalau dalam kemungkinan politik ya bisa saja. Gitu. karena masih ini guys, banyak penasaran karena pas waktu itu saya langsung ke WA Agung Nugroho. Dia bilang belum lagi ketua dan gitu. Cuman komunikasi tapi kita kan nggak tahu ke depan. Betul. Iya kan. Kemudian Anda ingin nomor 1, nomor 2? Kalau saya melihat kemampuan kita saja. Nah, melihat survei nanti, melihat hasil yang keluar seperti apa. Toh umur masih juga muda. Jadi nggak ada yang terlalu saya ambisius kan kejar. Kenapa hari ini nama saya disodorkan bukan berarti keinginan saya salah satunya, tapi yang saya sampaikan tadi partai memberi arahan. Karena sosok Gerindra sendiri saat ini memang Ginda Purnama yang akan menjadi calon ataupun wakil wali kota Pekanbaru, karena memang partai sendiri tidak membuka pendaftaran. Tidak membuka pendaftaran untuk kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru hingga saat ini. Berarti antara 1 dan 2 fleksibel lah ya? Fleksibel. Mana yang bawa aja? Mana yang menjadi atau dengan partai yang lain? Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan. Kita berbicara koalisi ya. Jadi sempat rumor mungkin dengan ASN yang belum mau pensiun ini? Atau itu, dia tidak pensiun? Itu rumor kan? Bukan rumor, itu kemarin saya tanya mungkin rumor, mungkin cerita-cerita kedai kopi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa terjadi. Namanya politik. Karena memang guys, saya waktu itu buat simulasi antara ketika ada bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota ini, saya buat Muhammad Jamil dan Ginda Purnama. Karena dulu seperti itu yang saya buat. Jadi ada beberapa simulasi yang saya buat waktu itu, memang cukup ini juga gitu loh, cukup menarik juga. Karena satu di birokrat, yang satu seorang politisi, nyambung itu. Bagaimana? Ya sah-sah saja, nggak ada permasalahan. Gitu. Tidak ada permasalahan. Karena semua kemungkinan bisa terjadi. Cuman hari ini perlu dilihat, kita menghadapi demokrasi
yang luar biasa di periode tahun 2024 ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Ada 500 lebih kabupaten kota nantinya akan berkontestasi dengan waktu yang sama. Pemilihan serentak, baik kepala daerah hanya tingkat kabupaten atau kota maupun provinsinya serentak. Nah, artinya di semua daerah akan disibukkan dengan hal ini. Nah, tentunya ini efeknya akan luar biasa. Pasti. Dan akan melihat apakah Indonesia hari ini gagal atau tidak menjalankan demokrasinya. Karena di dunia ini salah satunya menjadi contoh terbaru adalah Indonesia hari ini. Serentak semuanya 38 provinsi akan melaksanakan pemilihan kepala daerahnya. Nah, artinya kita juga dihadapkan dengan hal-hal yang tidak lepas dari pusat semua nantinya. Pastinya. Ya, karena untuk saat ini belum ada yang resmi surat dari DPP untuk menunjuk siapa calon wali kota Pekanbaru pada khususnya nih. Saya belum ada melihat hal itu. Belum ada hal itu. Dan itu mereka semua masih menunggu survei ya. Survei Anda sendiri bagaimana? Ya, survei saya masih masuk di 10 nama terus ya. 10 nama ya? 10 nama. Artinya kan ruang 10 nama ini ada. Daripada yang sudah ini tapi tidak ada namanya. Saya tidak pernah melaksanakan kampanye. Saya tidak pernah buat baliho saya calon wali kota ataupun wakil wali kota. Pemuda milenial kan pemuda milenial. Hanya menyampaikan bahwasanya pemuda milenial. Artinya kan bukan berarti mendeklarasikan diri saya maju baik person, tapi keluar terus nama. Nah, itu aja saya heran ya. Keluar terus namanya gitu. Daripada kan sudah banyak pasang baliho ataupun banner tapi namanya masih 0, stagnan deh, masih stagnan ya. Masih stagnan ini 0,1. Betul ya. Karena memang menarik guys, untuk Pilkada 2024 ini waktu yang diberikan sangat mepet untuk kampanye. Karena nanti Agustus KPU mengumumkan siapa calon kepala daerah. Terus November sudah dilantik, berarti ada lebih kurang 2,5 bulan kalau kita hitung itu. Cukupkah itu untuk melakukan? Tentu nggak cukup. Tentu nggak cukup. Kalau dulu kita berkaca di periode sebelumnya, waktunya panjang, kampanyenya juga panjang, dan hari ini waktunya singkat, penentuannya lambat. Nah, kalau dulu waktunya panjang, penentuannya cepat. Nah, iya. Nah, kalau sekarang sampai per tanggal hari ini belum ada juga ya. Di Riau belum ada yang resmi ya, hanya penugasan saja. Dan penugasan itu masih bisa berubah gitu. Tergantung DPP juga ada lobby DPP ya. Betul. Iya. Dan memang persiapan untuk pilkada ini bukan hanya elektabilitas saja ataupun popularitas, yang pasti adalah logistiknya paling penting. Oh, isi tas. Apa namanya? Isi tas istilahnya ya. Elektabilitas, popularitas, isi tas. Isi tas. Ya. Logistik yang di dalam tas itu. Logistik bisa dibeli dengan isi yang di dalam. Terakhir untuk ketua nih. Anda siap maju ya? Ketika partai memerintahkan kita harus siap. Sama saat kemarin saya diperintahkan 1 minggu sebelum pendaftaran pencalekan, saya diperintahkan maju ke provinsi. Hanya waktu jeda 1 minggu. Artinya saya harus siap. Berarti Anda tidak ada mendaftar ke partai-partai lain ya? Tidak ada sama sekali. Ya, enaknya Gerindra begitu guys. Dia punya kursi cukup banyak, jadi orang yang meminang. Betul. Kalau dengan 7 kursi berarti tinggal tambah 3 lagi. Tinggal tambah 3 lagi antara PKB dan Hanura dapat lah, ya kan? 2-2 jadi 11 ataupun ya kalau PKS dia punya masa sendiri ya mungkin bisa jadi dengan Taufikur Rahman ya. Kita nggak tahu, wallahu alam. Terakhir mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat Pekanbaru pada khususnya. Ya, tentu pada masyarakat Pekanbaru terhadap kontestasi pilkada tahun ini tetap partisipasinya tinggi karena juga akan menentukan arah pembangunan kota Pekanbaru. Harapannya partisipasi pemilih kita di kota Pekanbaru dapat di angka 80% nantinya. Paling tidak anak-anak muda hari ini turun ke politik, tentukan pilihan politik, apalagi kalau udah ada anak muda nantinya yang ikut kontestasi politik di pilkada, harapannya bisa memperjuangkan
kepemudaan, dan insya Allah bisa memajukan Kota Pekanbaru. Mungkin itu. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda bernama STMT. Saya Eka Saputra menundur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.